Salah satu yang selalu diajarkan kepada kita yaitu keharusan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas apa? Atas segala nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat-nikmat itu sampai kita sendiri nggak bisa menghitungnya, ya kan? Kita sehari mata kita ini berkedip berapa kali? Nggak bisa ngitung. Bernafas sehari berapa kali? Nggak bisa ngitung. Materi yang udah diberikan kepada kita dari kita masih kecil sampai kita seperti ini udah berapa banyak? Gak bakalan bisa ngitung kita, ya kan? Karena jelas wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena kita nggak bisa menghitung semua nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka kita nggak diperintahkan untuk menghitungnya. Tapi yang diperintahkan kepada kita yaitu mensyukurinya. Dan keuntungan bagi orang yang bersyukur salah satunya yaitu akan ditambahkan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ayatnya jelas, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, pasti akan Allah tambah nikmat kepada kita. Tuh udah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat kita bakalan ditambah. Kalau Allah udah berjanji, beda sama kita. Kita kalau berjanji kadang-kadang kagak ditepatin, ya kan? Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah mengatakan kita kalau bersyukur ditambah nikmatnya, pasti bakal ditambahin nikmatnya oleh Allah. Ditambahnya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk jumlah, kuantitas ya, secara kuantitas. Contoh, kita baru punya satu rumah, kalau kita bersyukur ditambah sama Allah jadi 2. Baru punya satu mobil, kita bersyukur ditambah sama Allah jadi 2. Baru punya anak 1, bersyukur ditambah sama Allah anaknya jadi 2. Baru punya bini 1 ditambah, ya udah diem aja diem. Nah itulah, kalau bersyukur pasti ada jalan, ya kan? Ditambah sama Allah. Tapi bagaimana kalau kita udah bersyukur nggak ditambah-tambah juga sama Allah? Nah ada 2. Kalau tadi secara langsung ditambah oleh Allah berdasarkan jumlahnya atau kuantitas, kalau yang ini kita nggak ditambah sama Allah secara kuantitas atau jumlah, tapi ditambah secara rasa. Kita emang dapatnya 1, tapi kalau bersyukur rasanya kayak kita dapat 2. Kita emang punya 2, tapi kalau bersyukur rasanya kayak kita dapat 3. Contoh, kita baru punya mobil 1, kita bersyukur gak ditambah sama Allah jadi 2 mobilnya, enggak, tapi rasanya kayak kita punya mobil 2. Apa buktinya? Semua keluarga bisa masuk ke dalam mobil kita, ya enggak? Kita punya rumah 1, ya, kita bersyukur nggak ditambah sama Allah rumahnya jadi 2, tapi rasanya kayak punya rumah 2. Contohnya, banyak orang yang datang ke rumah kita, tetangga silaturahim ke rumah kita, rame kayak punya rumah 2 tuh, ya kan? Biarpun jomblo, tapi rasanya kayak dikelilingin banyak cewek. Aduh, astagfirullah. Nah itu kalau bersyukur. Tapi kalau nggak bersyukur, biarpun dikasih banyak sama Allah, tetap rasanya sedikit. Biarpun punya rumah 3, tapi rasanya sempit kayak punya rumah 1. Biarpun kendaraannya banyak, tapi rasanya nggak bakalan cukup, kayak berasa punya 1 kendaraan. Itulah pentingnya buat kita kalau kita selalu bersyukur. Nah kalau kita ngomongin masalah syukur, kaidahnya kita harus melihat ke bawah. Kita melihat orang yang di bawah kita. Dan kita sekarang diberikan kecukupan sehingga menanamkan sifat syukur di dalam hati kita. Kalau ngomongin masalah agama, masalah ilmu, kita melihat ke yang di atas kita. Sehingga kita ada kesempatan, ada waktu, ada keinginan untuk belajar agar bisa seperti orang tersebut, memiliki ilmu yang luas. Jadi seperti itu. Tanamkan sifat syukur agar kita menjadi orang yang tidak takabur dan tidak serakah terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.